السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadits-hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang nikah mut'ah. 46 Sunan Nasai 4260 telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mansur dan Al-Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat dan saya mendengar. Lafaznya adalah lafaz Al-Harits dari Sufyan dari As-Zuhri dari Al-Hasan bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad dari ayah mereka. Ia berkata, Ali berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari nikah mut'ah dan daging keledai jinak pada saat perang Khaibar. 47 Syahih Bukhari 4724 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Jamrah. Ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas ketika ia ditanya mengenai nikah mut'ah, lalu ia memberi rukhsah. Maka bekas budaknya pun berkata, sesungguhnya yang demikiannya itu hanya boleh pada saat seseorang memang berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan ketika wanita sangat sedikit. Maka Ibnu Abbas berkata, ya benar. 48 Syahih Bukhari 4725 telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah berkata Amru dari Al-Hasan bin Muhammad dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Aqwa, keduanya berkata, ketika kami berada dalam suatu pasukan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami dan bersabda, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah mut'ah, karena itu lakukanlah. Ibnu Abu Zubair berkata, telah menceritakan kepadaku Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila mana seorang laki-laki dan perempuan telah bersepakat, maka batas maksimal antara mereka berdua adalah 3 malam. Jika keduanya suka, maka keduanya boleh menambah ataupun berpisah. Aku tidak tahu apakah perkara itu adalah khusus bagi kami, ataukah juga orang lain secara umum. Abu Abdullah berkata, dan Ali menjelaskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perkara tersebut telah mansukh, dihapus. 49 Syahih Bukhari 5098 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al-Hasan, keduanya anak Muhammad bin Ali, dari bapak keduanya dari Ali radhiyallahu anhum. Ia berkata, saat penaklukan Khaibar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari nikah mut'ah dan makan daging keledai. 50 Musnad Ahmad 5436 telah menceritakan kepada kami Abu Walid, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Iyad bin Lakid, telah menceritakan kepada kami Iyad dari Abdurrahman bin Nuaim atau Nuaim al-Araji. Abul Walid ragu dari Abdurrahman bin Nuaim atau Nuaim al-Araji. Dia berkata, ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar mengenai nikah mut'ah. Dia menjawab, demi Allah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami bukanlah orang-orang pezina dan berselingkuh. Kemudian dia, Ibnu Umar berkata, demi Allah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh nanti sebelum hari kiamat akan muncul Masih Dajjal dan para pendusta sebanyak 30 atau bahkan lebih. Sedang telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Iyad bin Lakid, telah mengabarkan kepada kami Iyad dari Abdurrahman al-Araji dari Ibnu Umar. Ibnu Umar sama sekali tidak ragu berasal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 51 Musnad Ahmad 5546 telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Iyad. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Iyad yakni Ibnu Lakid dari Abdurrahman bin Nuaim al-Araji. Dia berkata, seorang laki-laki bertanya Ibnu Umar dan saya di sampingnya, masalah nikah mut'ah. Kontan dia marah seraya berkata, demi Allah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami bukanlah pezina dan bukan pula pelacur.
Kemudian Ibnu Umar berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar-benar akan muncul sebelum datangnya Masih Dajjal yaitu 30 pendusta." Abu Al-Walid At-Tiyalisi berkata dengan redaksi, "Sebelum datangnya hari kiamat." 52 Syahih Bukhari 6445 telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'idi dari Ubaidullah, mengatakan, telah menceritakan kepadaku Nafi dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah syighar. Saya bertanya kepada Nafi, apa maksud syighar? Ia menjawab, mengawini anak perempuan seseorang lelaki dengan syarat lelaki tersebut dinikahkan dengan anak perempuannya tanpa mahar, atau menikahi saudara perempuan seorang lelaki dengan syarat lelaki tersebut menikahkannya dengan saudara perempuannya tanpa mahar. Sebagian orang berpendapat, jika seseorang bersiasat sehingga ia nikah syighar, maka perkawinannya boleh dan syaratnya batil. Dan ia berkata tentang nikah mut'ah, pernikahannya rusak dan syaratnya batil. Sedang sebagian lain berpendapat bahwa nikah syighar boleh dan syaratnya batil. 53 Syahih Bukhari 6446 telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah bin Umar, telah menceritakan kepada kami As-Suhri dari Al-Hasan dan Abdullah, kedua anak Muhammad bin Ali dari ayah keduanya, bahwa disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Abbas menganggap nikah mut'ah tidak masalah, maka Ali berkata, Rasulullah telah melarangnya pada hari Khaibar, dan beliau melarang daging keledai zina. Sebagian orang mengatakan bahwa jika seseorang menyiasati sehingga nikah mut'ah, maka nikahnya rusak, sedang sebagian yang lain mengatakan nikahnya boleh dan syaratnya batil. 54 Musnad Ahmad 13750 telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Atho dari Jabir bin Abdullah berkata, kami melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, sampai akhirnya Umar radhiyallahu anhu melarang kami, maksudnya nikah mut'ah dengan wanita. 55 Musnad Ahmad 14305 telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Hamad, yaitu Ibnu Salamah dari Ali bin Zaid dan Ashim al-Ahwal dari Abu Nadroh dari Jabir bin Abdullah berkata, kami melakukan dua mut'ah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu haji tamattu dan nikah mut'ah, lalu Umar melarang keduanya untuk kami, lalu kami meninggalkannya. 56 Musnad Ahmad 14387 telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hamad, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Zaid dan Ashim al-Ahwal dari Abu Nadroh dari Jabir bin Abdullah berkata, kami melakukan mut'ah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada haji tamattu dan wanita nikah mut'ah. Hamad berkata juga, mut'ah haji dan mut'ah wanita. Maka pada masa Umar, dia melarang kami maka kami meninggalkannya. 57 Musnad Ahmad 14797 telah menceritakan kepada kami Abdus Somad, telah menceritakan kepada kami Bapakku, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Umayyah dari Az-Zuhri berkata, kami saling menyebutkan di hadapan Umar bin Abdul Aziz tentang menikah mut'ah, maka Rabi bin Sabrah berkata, saya telah mendengar bapakku berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada haji wada melarang nikah mut'ah. 58 Musnad Ahmad 14802 telah menceritakan kepada kami Yakub, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Rabi bin Sabrah dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat di kandang unta dan memberi keringanan untuk sholat di kandang kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang nikah mut'ah. 59 Musnad Ahmad 14805 telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Umaroh bin Ghoziah al-Anshori berkata,
telah menceritakan kepada kami Rabi bin Sabrah al-Juhani dari bapaknya berkata, kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Fathu Makkah. Kami tinggal selama 15 hari dan 1 malam. Rabi bin Sabrah al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, bapaknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan nikah mut'ah. Saya dan anak pamanku keluar ke daerah yang rendah di Makkah atau daerah yang tinggi, lalu kami bertemu seorang wanita muda dari Bani Amir bin Soswah. Sepertinya dia adalah unta muda yang sangat bagus dan berleher panjang, maksudnya gadis belia yang berperawakan menarik. Saya orang termasuk orang buruk rupa, namun saya memakai mantel baru yang sangat bagus, sedang anak pamanku membawa mantel yang sudah usang. Kami mengatakan kepadanya, maukah kau menikah mut'ah dengan salah satu dari kami? Lalu wanita itu bertanya, apakah hal itu boleh? Ya, jawabku. Lalu dia melihat ke anak pamanku, lalu saya katakan kepadanya, mantelku ini baru dan bagus sedangkan mantel anak pamanku itu sudah usang dan lusuh. Wanita itu berkata, mantel anak pamanmu itu tidak masalah. Lalu anak pamannya menikahinya secara mut'ah. Kami tidak berangkat lagi ke Makkah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya. 60 Musnad Ahmad 14806 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, saya telah mendengar Abdul Rabihi bin Sa'idi menceritakan dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari Rabi bin Sabrah dari bapaknya yang bernama As-Sabri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyuruh mereka nikah mut'ah. Bapak Rabi berkata, lantas saya dan seorang temanku melamar seorang wanita. Lalu saya bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 3 hari. Ternyata beliau telah mengharamkannya dengan sangat, mengatakannya dengan sangat serius dan melarangnya dengan larangan yang keras. 61 Musnad Ahmad 14808 telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Laits, yaitu Ibnu Sade berkata, telah menceritakan kepadaku Rabi bin Sabrah dari bapaknya, Sabrah al-Juhani dia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kami nikah mut'ah. Lalu saya bersama seorang laki-laki yang lebih tua dariku dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dan kami bertemu dengan seorang gadis dari Bani Amir. Seolah-olah dia adalah unta yang bagus dan berleher panjang, maksudnya gadis belia dan menawan tubuhnya. Lalu kami menawarkan diri kami kepadanya. Wanita itu berkata, apa yang akan kalian persembahkan? Kami masing-masing mempunyai mantel. Mantel sahabatku lebih bagus daripada mantelku, tapi saya lebih muda darinya. Wanita itu melihat ke mantel sahabatku, lalu berkata, kamu dan mantelmu cukup bagiku. Sabrah al-Juhani radhiyallahu anhuma berkata, saya tinggal bersamanya selama 3 hari. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang telah memiliki istri dengan cara nikah mut'ah, maka lepaskanlah dia. Lalu saya meninggalkan dia. 62 Musnad Ahmad 14809 telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Rabi bin Sabrah dari bapaknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah mut'ah, menikahi wanita untuk jangka waktu tertentu. 63 Musnad Ahmad 14810 telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz berkata, telah mengabarkan kepadaku Rabi bin Sabrah al-Juhani dari bapaknya berkata, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kami melaksanakan umrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, nikahilah para wanita itu dengan cara mut'ah, nikah dalam jangka waktu tertentu. Sabrah al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, istimta menurut kami adalah hari pernikahan. Lalu kami menawarkan hal itu kepada para wanita, namun mereka menolaknya kecuali ditentukan jangka waktunya. Lalu hal itu kami sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, lakukanlah.
Lalu saya berangkat bersama dengan anak pamanku dengan membawa mantel. Namun mantelnya lebih baik daripada mantelku, hanya saya lebih muda darinya. Kami menemui wanita dan menawarkan diri kami. Ternyata dia suka dengan kemudaanku, namun dia juga suka dengan mantel temanku. Wanita itu berkata, mantel itu sebagaimana mantel yang lainnya. Lalu saya menikahinya dengan masa waktu 10 hari. Saya tinggal bersama dengannya pada malam itu. Lalu pada pagi hari saya berangkat ke masjid. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di antara pintu dan kamar. Beliau berkhutbah dan bersabda, "Ketahuilah wahai manusia, dahulu saya mengizinkan kepada kalian nikah mut'ah. Namun sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Siapa yang telah memilikinya maka lepaskanlah, dan jangan kalian ambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka sedikit pun." 64. Musnad Ahmad 15937. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Amr bin Dinar berkata, saya telah mendengar Al-Hasan bin Muhammad menceritakan dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al-Aqwa berkata, ada seorang penyeru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui kami, lalu dia mengucapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan untuk kalian. Maka berbuatlah mut'ah, maksudnya nikah mut'ah. 65. Musnad Ahmad 15956. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Wahid bin Ziyad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Umais dari Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa dari bapaknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi keringanan pada nikah mut'ah pada perang Authas selama 3 hari kemudian beliau melarangnya. 66. Musnad Ahmad 25709. Telah menceritakan kepada kami Syubah dari Muslim Al-Qurri berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang nikah mut'ah pada waktu haji yang kemudian dia memberi keringanan di dalamnya, sedangkan Ibnu Zubair melarangnya. Ibnu Abbas menjawab, ibunya Ibnu Zubair menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi keringanan di dalamnya, maka temuilah dia dan tanyakan padanya. Maka mereka pun bertanya kepadanya. Ibnu Abbas berkata, kami lalu masuk menemuinya, ternyata ia adalah seorang wanita besar badannya dan buta, lalu dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi keringanan di dalamnya. Wallahu a'lamu bis-shawab.